Terus setiap hari kalau mampu. Kalau tidak mampu, seminggu sekali itu yang efektif. Jangan setahun sekali. Biasanya kan kontrak kerja dibuatnya setahun sekali atau sesemester sekali. Mending kayak gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu. Misalkan hari ini adalah tidak berbicara saat dulu menjelaskan. Ya Pak, kalau nanti kalau saya ingin misalkan adalah anak mengerjakan tugas dengan disiplin atau tepat waktu, itu baru untuk besok. Yang penting satu. Tapi satu ini untuk besok tetap dipakai, cuman sudah tidak ditulis gitu ya. Jangan berarti besok berarti ganti misalkan adalah mengerjakan tugas tepat waktu berarti bocah boleh rame. Enggak. Yang kemarin tetap pakai, cuman diterapkan. Itu kontrak belajar kayak itu. Tulis. Nanti biasanya setelah itu kita harus ditambah dengan jika ada peraturan pasti ada hukuman. Nah, hukumannya apa? Kita tanya ke anak lagi, kira-kira kamu kalau ada anak yang kayak gitu melanggar, hukumannya apa? Diberi pendapat anaknya, diminta pendapat. Hukumannya jangan pakai satu ya, fisik. Dua, jangan pakai uang. Ya, sulit. Kalau pakai ada uang, kayak itu misalkan, itu nanti nggak memberi efek jerah. Yang jerah itu orang tuanya. Ya, orang tuanya jadi duit mana? Anaknya jadi duit mana? Kenapa dapat duit tambah uang kok denda orang itu? Jadi jangan pakai uang. Juga jangan pakai fisik. Nah, fisik itu juga kurang bagus untuk nanti bisa jadi mengarahkan kepada kekerasan fisik yang sekarang lagi ngomong pendidikan bullying gitu ya. Biasanya anak itu kalau ditanya itu jawabannya fisik-fisik. Ya kan denda apa? Membayar 1.000 atau misalkan nanti lari, berdiri, push up, membersihkan WC, ikat nyapu, kan itu biasanya itu jangan. Tapi nanti pakainya adalah yang mendidik. Hukum saya tanya tadi ini kontrak belajar kan dibuat tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi peraturannya ya untuk itu kan, berarti semuanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika anak melanggar, maka yang berarti harus tercapai tujuan pembelajaran. Berarti caranya gimana? Caranya dengan anak yang tadi melanggar, maka dia bisa disuruh apa? Membuat ringkasan materi. Oke. Atau kalau nggak bisa yang lebih ringan lagi, misalkan suruh maju menjelaskan tentang materi. Pak, kalau nggak bisa maju diam saja, dipancing ngomong. Yang penting dia itu merasakan hukumannya. Anak-anak yang ramai itu kan biasanya mereka itu kebanyakan itu anak-anak yang tidak paham dengan materi. Karena nggak pahamnya, terus gurunya membosankan metodenya, akhirnya anaknya itu cerita. Terus setiap hari kalau mampu. Kalau tidak mampu, seminggu sekali itu yang efektif. Jangan setahun sekali. Biasanya kan kontrak kerja dibuatnya setahun sekali atau sesemester sekali. Mending kayak gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu. Misalkan hari ini adalah tidak berbicara saat dulu menjelaskan. Ya Pak, kalau nanti kalau saya ingin misalkan adalah anak mengerjakan tugas dengan disiplin atau tepat waktu, itu baru untuk besok. Yang penting satu. Tapi satu ini untuk besok tetap dipakai, cuman sudah tidak ditulis gitu ya. Jangan berarti besok berarti ganti misalkan adalah mengerjakan tugas tepat waktu berarti bocah boleh rame. Enggak. Yang kemarin tetap pakai, cuman diterapkan. Itu kontrak belajar kayak itu. Tulis. Nanti biasanya setelah itu kita harus ditambah dengan jika ada peraturan pasti ada hukuman. Nah, hukumannya apa? Kita tanya ke anak lagi, kira-kira kamu kalau ada anak yang kayak gitu melanggar, hukumannya apa? Diberi pendapat anaknya, diminta pendapat. Hukumannya jangan pakai satu ya, fisik. Dua, jangan pakai uang. Ya, sulit. Kalau pakai ada uang, kayak itu misalkan, itu nanti nggak memberi efek jerah. Yang jerah itu orang tuanya. Ya, orang tuanya jadi duit mana? Anaknya jadi duit mana? Kenapa dapat duit tambah uang kok denda orang itu? Jadi jangan pakai uang. Juga jangan pakai fisik. Nah, fisik itu juga kurang bagus untuk nanti bisa jadi mengarahkan kepada kekerasan fisik yang sekarang lagi ngomong pendidikan bullying gitu ya. Biasanya anak itu kalau ditanya itu jawabannya fisik-fisik. Ya kan denda apa? Membayar 1.000 atau misalkan nanti lari, berdiri, push up, membersihkan WC,
ikat nyapu kan itu biasanya itu jangan. Tapi nanti pakainya adalah yang mendidik. Hukum saya tanya tadi ini kontrak belajar kan dibuat tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi peraturannya ya untuk itu kan, berarti semuanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika anak melanggar, maka yang berarti harus tercapai tujuan pembelajaran. Berarti caranya gimana? Caranya dengan anak yang tadi melanggar, maka dia bisa disuruh apa? Membuat ringkasan materi. Oke, atau kalau nggak bisa yang lebih ringan lagi, misalkan suruh maju menjelaskan tentang materi. Pak, kalau nggak bisa maju diam saja, dipancing ngomong. Yang penting dia itu merasakan hukumannya. Anak-anak yang ramai itu kan biasanya mereka itu kebanyakan itu anak-anak yang tidak paham dengan materi. Karena nggak pahamnya, terus gurunya membosankan metodenya, akhirnya anaknya itu cerita. Sementara kan bocah latihan dengar, biasanya orang pernah dengar baca yang keras ya. Nah disitu dulu boleh menanggapi dengan tepuk tangan, ini udah mau ini jawabannya bagus sekali anak-anak. Tapi kita jangan sekali-kali bilang ekosistem itu ya kayak gini, jangan. Paham ya? Pokoknya itu masih rahasia di belakang. Yang penting kita cuma bilang mana ini hanya mendekati benar. Tapi kita nggak usah bilang ini ekosistem. Setelah selesai anak suruh buka. Itu apresiasi yang paling tepat. Jangan cuma bagus terus. Reward sudah gak payung sih Ki. Ya enggak? Bintang reward itu payungnya bukan kelas 1. Nah, jajan kelas 10 duit Pak, ya. 1.000 itu ya, ya kan enggak? Nah, makanya jangan kayak gitu lagi jadinya. Ya. Ya, paham ya? Betul kayak gitu ya, dilatih. Tak jamin besok nanti kayak nah, bocah orang pernah masuk sih bingung. Menang kabeh kon maju lan pasing maju kan gitu. Ya, duduk. Lalu setelah itu Bapak Ibu besok Bapak Ibu ini kan ada di PPT ya. Nanti kan udah di-share sama panitia. Bapak Ibu bagian gambar ini boleh diambil, masukkan ke Word, diperbesar, di print. Atau nggak mau pakai ini, Bapak Ibu boleh pakai sumber belajar lain. Cari sendiri, yang penting gambarnya ada hewannya, ini ya, ada benda hidup, benda mati. Benda hidupnya ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati. Sudah pokoknya itu. Mau foto apapun boleh, gambar apapun boleh. Atau Bapak Ibu kalau di sekolahnya itu dekat dengan lingkungan yang bisa dijadikan ekosistem, pakai itu. Misal sampai mana sawah. Jangan keluar, jangan keluar. Kalau keluar nanti boleh teman itu nanti jadinya agak lama. Jadi gini aja. Misalkan contoh kan sampai sekolah ada sawah. Bapak Ibu kan bisa bilang atau mungkin lubang atau kolam atau apalah ya. Tapi misalkan sawah. Anak-anak, kamu lihat sawah nggak samping sekolah kita yang dua dari sini? Ya Pak. Kira-kira di sawah itu ada apa saja? Oke, itu namanya sumber belajar. Pari. Ada apa maneh? Palang, ada apa maneh? Apa lagi? Katak, kodok, ada apa lagi? Belut, ada apa lagi? Racak, apa maneh? Keong, apa maneh? Burung, apa lagi? Tikus, belalang, ular. Ya, ternyata anak-anak terjebak ada komponen yang belum masuk. Yang namanya ekosistem itu adalah benda hidup dan benda mati. Anak tadi menyebutkannya benda hidup semua. Sekarang Bapak Ibu kalau ingin mancing dan bocah jawabnya benda-benda yang mati gimana? Bisa Pak? Cara mancingnya? Tidak bergerak. Pari orang bergerak. Tidak hidup. Sudah mati lah. Jangan kalau bilang kayak gitu nanti masuk abiotik. Gimana caranya? Yo, ini latihan kreatif, latihan alat. Jadi yang latihan alat sebenarnya bukan anaknya tapi gurunya. Anak yang pintar salah satunya adalah karena gurunya pintar membuat pertanyaan. Contohnya gimana? Kalau pakai ini aja wes. Coba anak-anak di sini ada apa aja yo? Air, daun, ingatan. Nah besok caranya itu satu-satu yang sudah jawab jangan belum jawab. Biar anaknya ngomong kak. Gantian. Ya. Sementara kan bocah latihan dengar. Biasanya orang pernah dengar baca yang keras ya.
menanggapi dengan tepuk tangan. Ini udah mau ini jawabannya bagus sekali anak-anak. Tapi kita jangan sekali-kali bilang ekosistem itu ya kayak gini, jangan. Paham ya? Pokoknya itu masih rahasia di belakang. Yang penting kita cuma bilang mana ini ternyata mendekati benar. Tapi kita nggak usah bilang ini ekosistem rusak. Setelah selesai anak suruh pulang. Itu apresiasi yang paling tepat. Jangan cuma bagus terus. Reward sudah gak payung sih Ki. Ya enggak? Bintang reward itu payungnya bukan kelas 1. Nah, jajan kelas 2 duit Pak, ya. 1.000 itu ya, ya kan enggak? Nah, makanya jangan kayak gitu lagi jadinya. Ya. Ya, paham ya? Betul kayak gitu ya, dilatih. Tak jamin besok nanti kayak bocah orang pernah masuk sih bingung. Menang kabeh kon maju lan pasing maju kan gitu. Ya, duduk. Lalu setelah itu Bapak Ibu besok Bapak Ibu ini kan ada di PPT ya. Nanti kan udah di-share sama panitia. Bapak Ibu bagian gambar ini boleh diambil, masukkan ke Word, diperbesar, di print. Atau nggak mau pakai ini, Bapak Ibu boleh pakai sumber belajar lain. Cari sendiri, yang penting gambarnya ada hewannya, ini ya. Ada benda hidup, benda mati. Benda hidupnya ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati. Udah pokoknya itu. Mau foto apapun boleh, gambar apapun boleh. Atau Bapak Ibu kalau di sekolahnya itu dekat dengan lingkungan yang bisa dijadikan ekosistem, pakai itu. Misal sampai mana sawah. Jangan keluar. Jangan keluar. Kalau keluar nanti boleh teman itu nanti jadinya gak lama. Jadi gini aja. Misalkan contoh kan sampai sekolah ada sawah, Bapak Ibu kan bisa bilang atau mungkin lumbang atau kolam atau apalah ya. Tapi misalkan sawah, anak-anak kamu lihat sawah nggak samping sekolah kita yang dua dari sini? Ya Pak, kira-kira di sawah itu ada apa saja? Oke, itu namanya sumber belajar. Pari, ada apa maneh? Palang, ada apa maneh? Apa lagi? Katak, kodok, ada apa lagi? Belut, ada apa lagi? Racak, apa nih? Keong, apa nih? Burung, apa lagi? Tikus, belalang, ular. Ya, ternyata anak-anak terjebak ada komponen yang belum masuk. Yang namanya ekosistem itu adalah benda hidup dan benda mati. Anak tadi menyebutkannya benda hidup semua. Sekarang Bapak Ibu kalau ingin mancing dan bocah jawabnya benda-benda yang mati gimana? Bisa Pak? Cara mancingnya? Tidak pari orang bergerak. Tidak hidup. Sudah mati. Jangan kalau bilang kayak gitu nanti masuk abiotik. Gimana caranya? Yo, ini latihan kreatif, latihan alat. Berarti yang latihan alat sebenarnya bukan anaknya tapi gurunya. Anak yang pintar salah satunya adalah karena gurunya pintar membuat pertanyaan. Contohnya gimana? Kalau pakai ini aja wes. Coba anak-anak di sini ada apa aja yo? Air, daun, ingatan. Nah besok caranya itu satu-satu yang sudah jawab jangan dulu jawab. Biar anaknya ngomong kak. Gantian. Ya.
Jawabannya kan ada yang di taman, di kebun, sungai, ya kan? Berarti anak kan tahu ada namanya sungai. Sungai itu isinya gue kan itu ya. Nah, sekarang terakhir di sini. Bapak Ibu nggak usah ngomong ini. Apakah komponen tersebut saling membutuhkan? Ketika anak ditanya seperti ini bisa jawab nggak? Nggak jawabnya kenapa nggak bisanya? Komponen siapa? Makanya jangan pakai kata ini, langsung aja. Tadi kan ada ikan, ada rumput, ada apa ini kan? Yang bilang apanya ini? Rusa apa bukan? Ijang, Pedus. Misalkan ingin ininya gimana caranya? Caranya gini, Bapak Ibu. Coba ikan itu kalau nggak di air bisa hidup apa enggak? Tidak. Berarti ikan membutuhkan air apa tidak? Berarti antara ikan sama air ada hubungannya enggak? Ada, yaitu ikan butuh air. Untuk apa? Berarti di sini anak sudah mulai terbentuk lagi. Oh, ternyata ikan itu butuh air. Itu ya. Berarti benda mati dibutuhkan benda hidup. Nah, sekarang ke sini. Ini sekarang ini. Ijang. Ini apa bilangnya? Ijang. Ijang butuh apa untuk hidup? Rumput. Berarti ada hubungannya kita sama rumput. Ada. Berarti dari sini mereka sudah terbentuk lagi. Tidak hanya benda mati dengan benda hidup, tapi benda hidup dengan benda hidup. Sampai sini sudah cukup. Jadi anak sudah termodali sudah dengan dasar-dasar ekosistem itu. Contohnya tadi sungai, itu ya. Walaupun mereka tidak kita beri ekosistem ya, tapi dari pikiran mereka sungai. Sungai ini isinya ada benda hidup, benda mati. Benda hidup, benda mati saling terkait. Dan ini namanya awal. Ini nanti ini yang paling utama disampaikan. Pak, kalau saya nggak pakai ini, saya pakainya gambar. Boleh nggak? Boleh. Yang penting gambarnya terbaca sama anak. Jangan gambarnya cilik banget sini. Kelihatan nggak? Sini gede. Pak, produksinya nggak kelihatan gimana? Ya bisa. Bentar ya, nanti Pak Guru ke sana. Orang sok masuk. Ya. Ini perhatikan. Ya. Nah, ya. Muter, gurunya muter. Selesai ke depan, tanya. Ya, lanjut. Setelah selesai tadi anak-anak menyampaikan pendapatnya tadi, Bapak Ibu tinggal masuk ke kegiatan inti. Kegiatan intinya apa? Harusnya kan kegiatan intinya itu ada di sini pakai video. Nah, Bapak Ibu yang besok pakai proyektor ada salonnya bisa pakai video ini. Ini panjang lagunya ya tentang ekosistem apa lah. Pertanyaan selanjutnya adalah jika saya besok nggak pakai proyektor atau nggak pakai video, boleh nggak Pak? Boleh. Tidak pakai video, Bu? Boleh. Video ini kan tujuannya adalah materinya di sini. Ingat tadi anak itu sama sekali belum buka buku loh ya. Tadi saya bilang dari awal nggak ada bukunya kan? Ya. Jadi materi dari sini. Lihat anak-anak ke sini. Ini sumber belajar yang kedua selain alam. Apa yang kedua? Bisa video. Dari mana ngambilnya? YouTube banyak sekali. Kalau nggak ada di YouTube, di Google internet cari. Jadi sumber itu banyak sekali ada ya. Jadi bukan hanya buku pelajaran. Terus selanjutnya, Pak, kalau video di YouTube itu panjang banget, kadang-kadang sampai 15 menit, gitu ya. Kira-kira apakah diputar kabeh? Tidak. Diputarnya itu cukup yang dibutuhkan saja. Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Karena anak sekarang, orang sekarang itu tidak suka yang lama-lama. Jadi mereka itu pendek. Yaitu durasinya pendek, videonya itu yang pendek. TikTok itu berhasil sukses gara-gara durasinya pendek. Bisa membedakan ini sama ini, itu namanya menganalisa. Jadi kalau ada anak bisa menerangkan Pak, biotik itu ini, contohnya ini, abiotik ini, contohnya ini, itu dia berarti sampai level C4. Kalau cuma bilang biotik, no, tapi nggak bisa menjelaskan biotik apa, lawannya apa, itu berarti dia masih belum ada C4. Itu namanya C4 ya. C5 gimana? C5 itu apa? Mengevaluasi. Mengevaluasi itu ada nggak kadang-kadang anak didik Bapak Ibu yang ketika Bapak Ibu suruh anaknya maju menjelaskan atau nulis, kalau ada anak yang bilang itu salah, ada ya. Ini berarti dia sampai yang C5. Mengevaluasi itu berarti dia tahu. Kalau untuk minuman, saya contohkan gini, ibunya tadi ya, orang dengan anak ini. Tadi kan saya tanya apa perbedaan antara
aqua sama linear itu C4. C5 nya gimana? Kamu lebih suka linear apa aqua? Mengapa? pH-nya pas. pH-nya pas. Berarti aqua pH-nya nggak pas. pH-nya kurang. Yang namanya evaluasi itu bisa memberikan pendapat ini benar, ini salah. Ini salahnya karena ini benernya karena ini. Kalau ada anak kayak gitu, itu C5. Itu levelnya guru kan? Guru kan bisa membetulkan yang salah jadi betul kan? Ini salahnya di sini. Kalau anak-anak bisa kayak gitu, itu sudah sampai C5. C5 nanti akan kita latih di sini. Kayak apa caranya C5? C6 terakhir. C6 itu apa? Membuat, mencipta. Nah, membuatnya untuk levelnya anak kelas SD itu nggak bisa tidak membuat botol ya, kalau tinggi. Kenapa? Anak-anak, sekarang kamu buat gambar botol le minerale di kertas. Kamu warnai sesuai warna yang ada di toko-toko. Kamu tuliskan keunggulannya. Jadi apa itu kira-kira? Poster. Hasil akhirnya sih itu anak-anak. Tapi untuk mencapai itu kan anak sudah paham dari awal tadi keunggulannya. Tapi kalau tiba-tiba Bapak Ibu langsung bilang, anak-anak kamu tahu minuman kan ya? Ya, coba kamu buat iklan minuman ya. Lalu kamu tuliskan keunggulannya apa? Botol bingungin polar barang sekarang di. Orang rapor-rapor gara-gara ini gurunya yang salah. Paham ya? Bukan anaknya bodoh. Gimana? Nanti Bapak Ibu misalkan Mas Nur ini sama yang lainnya, misal ya saya kasih tahu. Mas Nur ini kan dengan sekelasnya itu misal ya, di engineer ada berapa Mas yang ikutin? Semuanya. 7. 3 ya. 3 ini kan nanti mempraktekkan ke kelas. Kalau Mas ini satu kan berarti mereka memegang satu kelas semua. Mungkin itu terlalu berat. Mending satu kelas untuk bertiga. Tapi yang penting ajak katon batiril ya. Paham tidak? Iya. Satu. Ya. Nanti ketika ini mempraktekkan, kan nanti dibentuk kelompok. Kita bentuk kelompok itu, kelompoknya ya minimal 3. Karena satu-satu mewakili satu sih. Nanti ketika pas lagi ngomong gini, oh ini kerjaan pertama tadi gak usah dari awal banyak kontrak belajar gak usah. Yang penting itu pas menerangkan tentang brainstorming, lalu anak jadi gas, oke ya, bagi bebas, lalu mereka itu diskusi, itu semuanya di video, nanti presentasi itu di video. Yang terakhir sendiri yang LK3 laporan itu dipajang. Kalau yang presentasi kan hanya ngomong, kalau yang laporan itu dipajang. Makanya nanti pakai ini. Itu bisa untuk nanti pakai. Ini kan di sini tinggal nyalin, tapi nyalinnya jangan di sini gitu loh ya. Nyalinya di situ. Itu di video. Videonya disimpan, nanti diuploadnya ke YouTube. Berarti semuanya bisa lihat. Paham ya? Bisa lihat. Nanti berarti hasil kegiatan on oleh Nur dari MI tahunan. Masalahnya itu tidak ini tok sebenarnya berubah. Cuman kok sing tinggal sing endi sing paling jangan bilang oh ya sudah banyak semuanya buat harus mempraktekkan gitu ya. Nah nanti masalah sing arep diupload sing paling apik sing endi ya monggo. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya? Cukup Pak. Tak ulangi sekali lagi urutannya. Giling-giling. 1 tadi apa? Ini nggak usah nulis. Kontrak belajar. Terus bagian kelompok. Pengantar. Brainstorming. Kegiatan inti. Pengantar. Ya. Kegiatan intinya tadi kan apa aja? Diskusi, presentasi. Sudah selesai seperti itu. Bapak Ibu nanti untuk langkah-langkahnya yang saya sarankan tadi silakan dipakai. Tidak mau pakai itu, mau pakai yang lebih bagus lagi silakan. Oke. Ini harusnya loh ya, itu ada buat ini loh. Mas harusnya ada. Gabe di depan, delta itu harusnya ada. Ada yang mau nyoba apa enggak? Untuk fotonya nggak usah pakai itu, nggak apa-apa, pakai aja ini ditulisi. Ini ada karton. Jangan Karton. pakai karton aja. Kita kasih waktu sebentar, ini udah selesai nih Bapak Ibu.
Silakan satu kelompok aja boleh maju atau ini nulis jawaban dari sini aja nih. Ya, tulis. Karena diupload ke YouTube itu berarti konsumsi publik. Jangan sampai Bapak Ibu nanti wah ini salah konsep ini gitu ya. Hati-hati loh ya. Harus. Baik, saya akhiri jika ada tidak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Bu. Itu tapi